Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin di mana saja berada, kembali kita bertemu lagi di channel yang sama di bawah bimbingan Al-Quran. Insyaallah kelanjutan dari Corona Tentara Allah. Sekarang kita akan membahas perlindungan yang pasti terhadap segala bencana, termasuk virus corona dan bencana-bencana lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia dengan kesombongannya, mereka mencoba lari dari ketentuan Allah. Mereka mencoba lari dari ketetapan Allah. Mereka mencoba lari dari perperangan dari Allah. Mereka mencoba lari dari azab Allah. Apakah bisa lari? Mari kita lihat bagaimana penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah jelaskan, tidak ada tempat lari bagi manusia apabila Allah telah menetapkan azabnya bagi manusia. Dijelaskan di banyak surat. Di antaranya di surat Qaf, surat ke-46 ayat 32, surat yang ke-6 Al-An'am ayat 134, surat yang ke-11 surat Hud ayat 20, surat An-Nahl surat 16 ayat 46, surat An-Nur surat 24 ayat 57, surat 42 surat As-Surah ayat 30-31. Di dalam ayat ini Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Apapun musibah yang menimpamu, itu adalah buah dari pelanggaranmu terhadap undang-undang Allah. Buah keingkaranmu, buah kesombonganmu, buah kekafiranmu terhadap perintah-perintah Allah. Padahal engkau hidup di bumi Allah. Engkau hidup dengan fasilitas Allah. Kalian hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Tidak pandai berterima kasih kepadanya. Sehingga tidak memperhatikan apa yang dia sampaikan kepada manusia. Muslimin rahimakumullah. Maka Allah mengatakan di ayat 31-nya. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Kalian tidak akan pernah bisa lari di muka bumi ini. Kecuali kalian bisa mencari bumi lain selain daripada bumi Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka Allah menegaskan, wa ma lakum min dunillahi waliyyu wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyu wala nasir. Tidak ada pembela, pelindung selain daripada Allah terhadap kalian. Muslimin rahimakumullah. Lalu di surat yang ke-6 Al-An'am ayat 18, Allah mengulangi dengan bahasa lain. Wa iyamsasqallahu bidur fala kashifa lahu illahu. Jikalau engkau disentuh dengan kemudaratan, dirasakan azab oleh Allah, maka tidak ada yang bisa melenyapkannya kecuali Dia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 64, Allah ulang kembali. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli kar. Katakanlah, hanya Allah yang bisa membebaskanmu dari azab dan dari segala bentuk kemudaratan, kesukaran, kesulitan, keluh kesah, termasuk penyakit dan wabah ini. Allah mengingatkan kepada manusia, diberinya azab yang kecil sebelum datang azab yang besar, dengan tujuan agar manusia ini mau kembali kepada Allah. Mau dia bertaubat kepada Allah. Seandainya manusia ini mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan angkatkan musibah itu dari manusia. Di antaranya dijelaskan oleh Allah dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 42, surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 94,
dan surat 32 As-Sajdah ayat 21. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra la'allahum yatadarraun. Kami azab mereka, kami siksa mereka dengan kemelaratan dan kesusahan agar mereka taubat tunduk kepada Allah. Maka siapa yang bertobat, insya Allah pasti Allah selamatkan. Di dalam surat Anfal surat ke-8 ayat 33 Allah tegaskan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah akan mengazab mereka sepanjang mereka mau bertaubat kepadanya, mau merevolusi diri, mau berubah ke arah yang lebih baik menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang ke-7 ayat 96 Allah katakan, semestinya tobat ini dipimpin oleh pemimpin negara, mulai dari pimpinan terkecil sampai kepada pimpin yang terbesar. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan, akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tidak akan mungkin penduduk satu negeri akan beriman jikalau pemimpinnya, jikalau amirnya, kalau umaranya dan ulamanya tidak bersatu untuk membangun penduduk yang beriman dan bertakwa. Mustahil. Maka inilah yang harus kita lakukan agar negara ini dibebaskan oleh Allah dari segala azab dan bencana. Maka Allah serukan kepada seluruh pemimpin di bumi ini, mulai dari pemimpin terkecil, diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin rukun tetangga, sampai kepada pemimpin negara dan pemimpin dunia, agar mengabdilah kepada Allah. Tegakkanlah undang-undang Allah mengadili segala masalah manusia di bumi ini. Jikalau tidak ada yang bisa lari dari azab Allah di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Azizul Hakim. Muslimin rahimakumullah. Maka di sambungan ayat 96 ini Allah katakan, walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka membangkang, mereka sombong, mereka mendustakan seruan Allah agar tunduk, patuh, bertakwa, mengabdi kepadanya, maka Allah siksa mereka dengan sekonyong-konyong karena pengingkaran mereka. Dalam surat ke-46, surat Qaf ayat 32, kembali Allah tegaskan, "Wa man lam yujib da'i Allah walaysa bimu'jizim fil ardi walaysa lahu min dunihi awliya." Siapa yang tidak mengindahkan seruan Rasulullah yang menyeru kepada Allah, menyeru untuk hidup dengan Al-Quran sesuai sunnah Rasulnya Muhammad SAW, maka mereka yang ingkar itu tidak akan bisa lari dari azab Allah di muka bumi ini. Dan tidak ada pelindung bagi manusia selain daripada Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik summa na'udzubillah. Muslimin rahimakumullah. Kayaknya memang sulit manusia ini untuk kembali bertobat kepada Allah karena terlanjur sombong dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan pahamnya, dan dengan keyakinannya masing-masing. Sebagaimana yang Allah sinyalir di dalam surat ke-10, surat Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Mengapa setiap negeri yang diazab, kaumnya, penduduknya, pemimpinnya, umaranya tidak mau bertobat, beriman kepada Allah, lalu iman yang bermanfaat baginya, sehingga bencana diangkatkan kepada penduduk negeri itu, kecuali kaum Yunus. Lalu diulang lagi oleh Allah dalam surat 11, surat Hud, ayat 116 dan 117. Falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma atrafu fihi wa kanu mujrimin.
Mengapa setiap penduduk dari suatu negeri, orang-orang yang memegang kekuasaan, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kompetensi di negeri itu, tidak mau melarang manusia dari kejahatan, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menegakkan Al-Quran sebagai undang-undang Allah, tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, padahal manusia itu adalah budak Allah. Malah orang-orang yang utama di negeri itu, penguasa-penguasa di negeri itu, malah gila dengan kenikmatan duniawi, sehingga mereka sendiri yang mempelopori kejahatan itu. Maka jadilah mereka orang-orang yang bergelimang dosa. Lalu di ayat 117-nya Allah sebutkan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Mustahil Allah Tuhanmu akan mengazab suatu penduduk negeri kalau penduduknya adalah orang-orang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada negeri yang penduduknya kafir yang tidak Allah hancurkan menjelang hari kiamat atau Allah datangkan azab yang sangat dahsyat ke negeri itu. Dijelaskan dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 58. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'azzibuha azaban syadida. Kana zalika fil kitabi mastura. Tidak ada negeri-negeri yang penduduknya zalim, menolak Al-Quran sebagai undang-undang hidup, melainkan kami binasakan menjelang hari kiamat, atau kami kirimkan azab kepada penduduk negeri itu dengan azab yang sangat dahsyat. Dan itu sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Di dalam surat yang ke-6, Al-An'am ayat 44 dan 45, Allah katakan lagi, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu." Tatkala mereka melupakan peringatan Allah, maka kami hilangkan bencana dari mereka buat sementara. Kami bukakan segala pintu kemenikmatan terhadap mereka, sehingga seketika mereka bergembira dengan nikmat itu, kami azab mereka secekonyong-konyong, secara mendadak, secara tiba-tiba, sehingga mereka berputus asa. Lalu kami binasakan orang-orang zalim itu, yang menolak ayat-ayat Allah itu, sampai ke akar-akarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya tidak ada manusia yang mau menerima dakwah Al-Quran ini, maka orang-orang muslim di bawah pimpinan ulama hendaklah berbenah diri. Datangi masjid-masjid Allah, ajak orang-orang yang soleh untuk bermunajat kepada Allah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika negerinya diancam dengan gempa bumi. Di dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 155. Nabi Musa mengumpulkan 70 orang soleh dan bermunajat, beristighazah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebagai berikut. Rabbi, law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya Rabb, kalau engkau mau, pasti engkau telah menghancurkan mereka bersama aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Selanjutnya Nabi berdoa, Engkau adalah pelindung kami, ampunilah kami, sayangilah kami, dan Engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi ampunan. Kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah, jikalau ini kita lakukan berjamaah, mengumpulkan orang-orang soleh, minta ampun secara berjamaah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan membangun dakwah ilal Quran dengan sungguh-sungguh, membangun masyarakat Islam yang taat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan bebaskan insya Allah. Dalam surat yang ke-7 ayat 165, Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, anjaynal ladzina yanhauna 'anil syu'
Wa akhasna alladzina zalamu bi'azabin ba'is bima kanu yafsuqun. Maka di hari bencana, tatkala manusia yang diajak kepada Al-Quran melupakan peringatan itu, maka kami bebaskan orang-orang soleh, orang-orang pendakwah yang menyerukan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah selamatkan mereka semua. Dan sebaliknya, orang-orang yang ingkar, Allah binasakan sampai ke akar-akarnya sebagai buah dari pengingkaran mereka. Ayat-ayat ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala idza anzala ahah minas sama ala ahlil ardi surrifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Ta'ala, apabila Allah menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi ini, maka Allah angkatkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Seperti kita minta hujan di musim kemarau, mari kita lakukan pula istighosah ini untuk jauh dari bencana yang telah diturunkan Allah dengan cara mengumpulkan orang-orang soleh, lalu mengajak mereka bertobat bersama-sama. Di samping itu kita jalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.